Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahiyatul Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 yaitu joint ball dan teori common link. Joint ball merupakan orientalis dari Belanda. Dia lahir di Leiden, Belanda pada tahun 1935. Menurut kata joint ball sudah digunakan oleh kakek buyut-buyutnya, ada 6 orientalis dari keluarganya ini yang menggunakan nama joint ball dan menelaah dari studi timur. Joint ball sendiri berasal dari meneliti kajian keislaman khususnya hadis. Berawal sejak menjadi mahasiswa S1, dia di sana berkumpul dengan sekelompok kecil yang mengedit suatu karya kamus hadis yang berjudul Concordance et Indices de la Tradition Musulman. Jadi, sejak saat itu dia tertarik menelaah kajian Timur Tengah termasuk hadis. Sejak 40 tahun terlebih pada 1965 hingga 1966 dia mengabdikan dirinya untuk mengkaji sejarah awal hadis. Dia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti hadis, dan hasil-hasil temuannya tersebar dalam beberapa buku dan juga jurnal internasional. Joint ball menghembuskan nafas terakhir pada hari Minggu 19 Desember 2010 pada usia 75 tahun. Di buku ini dinyatakan bahwa joint ball bukanlah pencipta dan penemu teori tersebut, yaitu teori common link, tetapi joint ball hanyalah sebagai pengembang dari teori tersebut. Jadi tidak seperti teori gravitasi yang dikaitkan oleh Isaac Newton, bukan, joint ball hanyalah pengembang. Buku ini tercantum seperti itu di beberapa tulisannya. Joint ball juga merujuk pada Joseph Skaggs sebagai pembuat istilah pembuat common link, dan yang pertama kali memperkenalkan dalam bukunya The Origin of Mohammedan Jurisprudence. Hanya saja Skaggs pada waktu itu dinilai gagal dalam mengamati hadis. Sebagai seorang ilmuwan dan peneliti hadis, joint ball sudah menghasilkan sebuah karya baik dalam bentuk buku maupun bentuk artikel. Kemudian selanjutnya masuk pada teori common link. Teori common link ini adalah istilah untuk seorang periwayat hadis yang mendengar suatu hadis dari seorang yang otoritatif, yaitu berwenang. Lalu ia menyandarkannya kepada sejumlah murid yang pada gilirannya kebanyakan dari mereka menyiarkan lagi kepada 2 atau lebih muridnya. Seperti contoh, Nabi Muhammad itu meriwayatkan hadis misal pada Abu Hurairah, yaitu sahabat. Lalu Abu Hurairah meriwayatkan kepada muridnya yang berstatus tabi'in. Lalu dari tabi'in ini menyebarkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya tadi menyebarkan lagi kepada murid-muridnya lagi. Jadi teori common link ini terletak pada kalangan tabi'in dan tabi'in. Kebanyakan seperti itu. Di sini dijelaskan jarang di kalangan para sahabat. Semakin banyak periwayatan yang disampaikan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara historis. Jadi, kalau satu jalur itu menurut joint ball dalam teorinya common link ini sulit untuk dipertanggungjawabkan. Melalui teori common link ini, joint ball hendak mengajukan solusi dalam mengkaji hadis. Teori ini berimplikasi kepada upaya merevisi metode kritik hadis versi ulama hadis. Ulama hadis mengkritisi melalui kualitas perawinya. Jadi perawi menurut ulama hadis harus memiliki kualitas. Tetapi teori common link ini menambahi dalam segi kuantitas. Menurut joint ball juga,
Metode kritik sanad yang digunakan untuk ulama hadis memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, metode kritik sanad baru berkembang pada periode yang relatif sangat lambat. Yang kedua, sanad hadis sekalipun sahih dapat dipalsukan secara keseluruhan dengan mudah ketika tidak diterapkan kriteria yang tepat untuk memeriksa matan hadis. Selanjutnya yaitu kritik terhadap teori common link. Teori common link ini dikritik oleh kalangan orientalis dan juga kalangan ulama hadis, salah satunya dari kalangan orientalis yaitu Harald Muski. Ia mengemukakan bahwa tidak selamanya common link itu dapat dikatakan sebagai pemalsu hadis selama belum ditemukan data sejarah yang menunjukkan bahwa common link itu benar-benar pemalsu hadis. Menurut Muski, Junpol itu mensinyalir bahwa single star atau jalur mulai Nabi, sahabat, tabi'in, sampai tabi'ut tabi'in itu posisinya berada di bawah common link, merupakan suatu konsekuensi dari munculnya isnad yang terlambat sehingga para periwayat yang berada di bawah common link itu dituduh sebagai periwayat yang memalsukan hadis Nabi. Maksudnya single strand yaitu sanad yang isnad di bawah common link. Jadi mulai tabi'in, sahabat hingga Rasul menurut Junpol yaitu pemalsu hadis. Meski juga mengungkapkan bahwa pernyataan Junpol tersebut memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, penelitian Junpol yang terkait dengan common link tidak ditemukan pada masa tabi'in saja. Terkadang periwayatan common link tersebut terjadi pada satu atau beberapa generasi di bawah tabi'in. Yang kedua, kesimpulan umum Junpol yang mengatakan bahwa common link menjadi pemalsu hadis bagi generasi berikutnya tidak bisa dibuktikan secara sejarah dan masih perlu untuk dikaji ulang. Meski menyebutkan bahwa fenomena common link yang sebenarnya sudah dimulai oleh generasi awal Islam, yaitu orang-orang yang hebat yang berperan sebagai tenaga pengajar profesional dan berperan menjadi kolektor hadis resmi yang pertama kali. Teori Junpol ini berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh ulama hadis terkait dengan keautentikan hadis ahad. Terdapat beberapa bukti atau argumentasi bahwa hadis ahad itu masih bisa diterima. Yang pertama, kegiatan harian Rasulullah tidak selamanya dihadiri atau disaksikan oleh banyak orang. Misalnya, dalam kegiatan rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui oleh semua orang. Yang kedua, kadang-kadang Rasulullah melakukan suatu kegiatan hanya diketahui sahabatnya saja. Misalnya, kejadian Nabi ketika menginap di rumah Al-Ayyub Ansori selama 10 hari semasa awal-awal kedatangannya di Madinah. Jadi hanya Abu Ayyub Al-Ansori yang mengetahui kegiatan Nabi. Selanjutnya, kritikan dari ulama hadis, yaitu salah satunya dari Mustafa Azami. Menurut Mustafa Azami bahwa teori common link itu tidak ilmiah, yaitu hanyalah sebuah imajinasi dari Joseph Clark yang dikembangkan oleh G.H.A. Junpol. Dalam hal ini, G.H.A. Junpol menelusuri dalam musnad isnad naskah Suhail. Hadis-hadis yang terdapat dalam naskah tersebut dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang hanya memiliki seorang murid,
dan murid itu mempunyai seorang murid yang meriwayatkan. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tentu hanya mempunyai seorang murid. Yang ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu yang memiliki lebih dari seorang murid. Dengan demikian, menurut Azami, common link ini sangatlah jarang, bahkan tidak pernah terjadi dalam periwayatan hadis. Metode common link ini hanyalah imajinasi dari Joseph Skaggs yang tidak pernah ada dalam kenyataan, yang kemudian dielaborasi dan dikembangkan oleh Jean Paul. Cukup sekian dari penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.